sepucuk surat. Tok, tok. Non Kila, masuk, Mbok, sahutku yang masih duduk di atas tempat tidur. Mbok Wati masuk ke dalam kamar, membawakanku semangkuk sop ayam. Mbok, tahu aja Kila lagi lapar. Mbok Wati tersenyum. Mbok semalam kemana aja? Aku nungguin kok gak antar makanan sih. Kan lapar, keluhku. Mbok sudah pergi, Non. Pergi kemana? Pergi sama Den Stephen dan Kevin. Kila boleh ikut, Non Kila gak boleh ikut. Harus jagain bapak dan ibu. Yah, kok gitu sih, Mbok? Non, raut wajah Mbok Wati mendadak berubah. Sedih. Ya, Mbok ninggalin sesuatu buat Non. Wah, apa tuh, Mbok? Non ambil sendiri di laci nakas kamar Mbok. Kenapa gak dibawa ke sini? Tanyaku. Enggak bisa, Non, balas Mbok Wati. Non, sambungnya. Non, badanku seperti bergoyang pelan. Aku membuka mata. Non, panggil Pak Ahmad sambil mengoyang-goyangkan tubuhku. Pak Ahmad, aku lumayan kaget akan kehadirannya. Tadi, tidurnya pules banget. Saya gak tega bangunin, cuman katanya Non Kila belum makan. Oh, iya gak apa-apa Pak. Makasih ya. Iya, saya ke depan lagi ya, Non. Iya, Pak. Pak Ahmad keluar kamar. Kutatap makanan yang dibawanya di atas nakas. Sop ayam, sama persis dengan mimpiku barusan. Aku kembali mengingat-ingat perkataan Mbok Wati dalam mimpi itu. Pesannya harus menjaga bunda dan ayah. Lalu dia meninggalkan sesuatu, tapi aku tidak ingat di mana. Apa aku harus percaya dengan mimpi itu? Lalu pergi mencari benda yang dimaksud Mbok Wati. Kerucuk-kerucuk, perutku berbunyi. Sepertinya cacing-cacing di perut sudah tak kuat menahan lapar. Aku pun duduk di ujung tempat tidur, menghadap nakas. Makan, air mata mengalir saat ku mulai menyantap sop ayam. Teringat dengan masakan Mbok Wati. Rasanya baru kemarin aku masak dan makan bersamanya sambil bertukar cerita. Namun, semenjak aku masuk rumah sakit, kami tidak pernah lagi mengobrol. Kenangan terakhir yang kuingat hanya perdebatan kami, hingga tuduhan kasarku padanya. Selesai makan, ayah datang ke kamar. Udah makannya, sayang? Tanyanya sembari menghampiriku. Udah, balasku singkat. Ayah duduk di ujung tempat tidur, lalu mengelus-elus dahiku. Sayang, mungkin Mbok Wati udah pergi, tapi dia bakal selalu nemenin kamu kemanapun. Sama kayak Stephen dan Kevin. Jadi kamu harus kuat. Jangan nangis terus, pesan ayah sambil mengusap pipiku yang basah. Ayah, apa ayah tidak merasa ada yang aneh dengan rumah ini? Aneh gimana? Selama 2 minggu ini, Kila ngerasa rumah ini udah beda banget ya. Banyak kejanggalan, tapi Kila gak ngerti itu apa, jelasku. Coba ayah pikir deh, 6 bulan, ada 3 orang yang meninggal di rumah ini, sambungku. Mungkin itu sudah takdir, sayang. Iya, tapi ini terlalu janggal, ayah. Sudah, gak perlu dipikirin. Apa ayah percaya dengan ilmu hitam? Pertanyaanku membuat raut wajahnya berubah. Kaget, maksudnya. Kemarin, sebelum Mbok Wati meninggal, dia bilang kalau ada orang jahat yang ingin menghancurkan keluarga kita dengan ilmu hitam. Apa kamu percaya dengan ucapannya? Percaya, soalnya terlalu banyak hal aneh yang Kila alami akhir-akhir ini. Nanti kita omongin lagi. Sekarang ayah mau urus pemulangan jenazah Mbok Wati dulu, ucap ayah bangkit dari duduknya. Ayah, apa Kila boleh ikut? Tanyaku. Lebih baik kamu istirahat aja, mukanya udah pucat begitu. Kila takut sendirian di rumah. Jangan takut,
Ada Ahmad dan beberapa orang lain di ruang tengah. Kalau mau sesuatu minta dia aja, balasnya. Ya udah, ayah pergi dulu, ya, sambungnya. Aku mengangguk pelan. Ayah pun sudah melangkah keluar kamar. Suara sirine ambulan terdengar semakin menjauh. Tandanya jenazah Mbok Wati sudah dibawa ke rumah sakit. Kemungkinan besar langsung dipulangkan ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan keluar kamar. Kulihat memang masih ada beberapa orang yang duduk di ruang tengah, termasuk seorang polisi. Non Kila mau kemana? Tanya Ahmad, bangkit dari duduknya. Mau ke dapur, Pak. Kalau mau apa-apa, biar saya aja yang ambilin. Gak apa-apa, Pak. Aku lanjut berjalan menuju dapur. Sebenarnya, tujuan utamaku ke kamar Mbok Wati. Kondisi sekitar kamarnya sepi, tidak ada orang. Rasa penasaranku akan pesan Mbok Wati di dalam mimpi mampu mengalahkan rasa takut. Bergegasku masuk ke dalam kamarnya. Berantakan, itu yang pertama kali kulihat. Tak mau berlama-lama, segera ku cari benda yang Mbok Wati maksud itu. Di lemari dan meja kecil, tidak ada. Hanya tersisa laci nakas. Tiba-tiba rasa takutku muncul, teringat dengan kondisi terakhir Mbok Wati yang terbaring di atas tempat tidur. Perlahan aku mendekati tempat tidur. Mata tetap berusaha fokus pada laci nakas. Kubuka laci nakas. Ada sepucuk surat sudah tergeletak di sana. Bertuliskan untuk Non Kila. Cepat-cepat kuambil surat itu, lalu pergi meninggalkan kamarnya. Kembali ke kamar sambil membawa segelas air. Aku sudah mengambil posisi duduk di atas tempat tidur. Sebelumnya sudah mengunci pintu kamar, khawatir ada yang tiba-tiba masuk. Entah kenapa, aku merasa surat ini sangat penting. Kuambil kertas yang ada di dalam surat, mulai membacanya. Non, apakah Non Kila ingat dengan ucapan Den Stephen seminggu setelah ibu tidak sadarkan diri? Saat itu ibu sempat bangun sebentar dan meminta minum. Mbok sempat kaget melihatnya, sampai tidak sempat membangunkan Den Stephen. Sebelum ibu mengeluhkan kondisi tubuhnya yang terasa sakit, dia sempat berpesan untuk menjaga Den Stephen dan Kevin. Dia curiga kalau penyakitnya itu karena ulah seseorang. Namun, belum sempat bercerita lebih banyak, ibu kembali tidak sadarkan diri. Sampai sekarang, semenjak itu, Mbok Wati berusaha untuk menjaga Den Stephen dan Kevin. Sayangnya, Mbok gagal. Kegagalan terbesar adalah saat Den Kevin harus pergi karena kelalaian Mbok. Sampai detik ini Mbok sangat menyesalinya. Mbok sangat terkejut ketika melihat Non Kila pulang ke Indonesia. Khawatir akan terjadi sesuatu pada Non Kila nantinya. Firasat Mbok ternyata benar. Orang jahat itu kini mengincar Non Kila. Pesugihan, itu yang kerabat Mbok bilang. Ada seseorang yang ingin menghancurkan keluarga Non Kila. Mengorbankan keluarga Non untuk keuntungan pribadinya. Awalnya Mbok tidak curiga ini adalah ulah orang terdekat. Namun semakin hari, Mbok curiga kepada seseorang. Ahmad. Beberapa kali Mbok memergokinya di sekitar rumah saat bapak sedang tidak ada di rumah. Entah apa yang dilakukan. Puncaknya ketika Non Kila melihatnya di sekitar kolam renang. Ingatkan, saat Mbok keluar untuk mengeceknya, dia memang tidak ada, tapi sekilas Mbok melihat seseorang berlari ke samping rumah. Sesaat sebelum Mbok sampai di depan kolam renang, Lastri pun pernah bilang pada Mbok Wati, kalau ada sosok jahat datang ke rumah, bentuknya wanita ular. Namun, dia tidak berani mengungkap lebih banyak, karena diancam akan dibunuh. Mbok tak menyangka, akhirnya dia berani menemui Non Kila. Usir wanita itu, bukan Mbok Wati atau Non Kila yang dia maksud,
tapi si wanita ular itu. Ketika Mbok Wati mendengar kata itu, tandanya dia akan kembali meminta tumbal. Tentu, Non-Kila lah yang diincarnya. Mbok sudah berusaha mencegahnya, tapi tidak berhasil. Akhirnya Mbok harus mengambil langkah terakhir. Kemenyan adalah cara terakhir yang bisa Mbok lakukan. Benar ucapan Non-Kila, itu untuk mengundang setan. Memberinya makan, agar dia teralihkan dengan tujuan utamanya. Sementara itu, Mbok berusaha mencari jalan lain untuk menyelamatkan Non-Kila. Termasuk, memaksa Non-Kila untuk meninggalkan rumah sementara. Mbok minta maaf, hampir membuat Non-Kila celaka. Mbok kira efek dari antibiotik tidak separah itu. Namun, di luar dugaan Non-Kila hanya 1 hari saja menginap di rumah sakit. Dan rencana Mbok untuk menghadapi wanita ular itu pun gagal. Sebenarnya Mbok ingin sekali mengutarakan semuanya. Namun, beberapa hari terakhir ini Non-Kila sepertinya menghindar. Bahkan di saat ada waktu untuk berbicara, tuduhan yang Mbok dapatkan. Non-Kila tidak perlu khawatir. Mbok tidak marah sama sekali. Mbok sangat mengerti kalau Non-Kila tidak begitu paham tentang hal-hal mistis yang penuh tipu daya. Kalau Mbok tidak ada, Non-Kila harus berhati-hati, tetap di dalam kamar, karena itu adalah tempat paling aman. Jaga ibu dan bapak, karena wanita ular itu tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.